Waktu Historia Biografi. Idham Chalid adalah pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan. Beliau aktif di bidang keagamaan dan pernah menjadi ketua umum kedua Nahdlatul Ulama. Beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Dibuktikan dengan seringnya Idham Chalid menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Idham Chalid juga adalah salah satu anggota legislatif dan menjabat sebagai ketua DPR dan ketua MPR. Berikut fakta menarik dari Idham Chalid. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Idham Chalid lahir di Satui, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Agustus 1921. Idham Chalid menghabiskan masa kecilnya di Amuntai, Kalimantan Selatan. Beliau belajar agama dari sang ayah, yaitu Haji Muhammad Chalid. Selain itu, Idham Chalid juga bersekolah di sekolah rakyat. Setelah menamatkan sekolah rakyat pada tahun 1935, Idham Chalid langsung melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Rasyidiyah. Selama bersekolah di sana, beliau belajar mengenai ilmu Islam, pengetahuan umum, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kemudian Idham Chalid melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Beliau tidak menyanyiakan kesempatan belajarnya dan memperdalam ilmu agama dan bahasanya, termasuk bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis. Kala itu umumnya santri menghabiskan waktu belajar mereka di Gontor selama 8 tahun. Tetapi Idham Chalid berhasil menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Setelah lulus dari Gontor, Idham Chalid melanjutkan pendidikannya di Jakarta pada tahun 1943. Di ibu kota, kefasihan Idham Chalid dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Jepang kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam beberapa pertemuan itulah Idham Chalid mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama Nahdlatul Ulama. Setelah 1 tahun di Jakarta, Idham Chalid kembali ke Gontor. Di sana, beliau mengajar dan diangkat menjadi seorang wakil direktur. Perjuangan Idham Chalid. Perjuangan Idham Chalid dimulai dari pesantren saat beliau menjadi guru di pesantren Gontor pada tahun 1940. Namanya dikenal sebagai tokoh yang cukup berpengaruh tidak hanya di kampung halamannya Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh penjuru Jawa. Idham Chalid pun terlibat dalam menjadi anggota Dewan Daerah Banjar pada tahun 1947. Di sanalah beliau menjadi penyambung lidah antara kaum politisi dengan kaum gerilyawan. Idham Chalid juga sering dipanggil ke Banjar untuk menghadiri rapat-rapat bersama Serikat Muslimin Indonesia atau SERMI dan beberapa organisasi lain. Kesempatan itu beliau pergunakan untuk berhubungan dengan pangkalan-pangkalan gerilya yang ada di sana. Tentunya dengan cara hati-hati sekali. Pasukan gerilya di Kalimantan Selatan berada di bawah Komando Komandan Batalion AALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia, Divisi 4 Hasan Basri yang juga muridnya di Gontor. Idham Chalid menjadi privot atau poros dalam mengordinasi kaum politikus yang berjuang secara kooperatif dengan gerilyawan yang memilih jalur non-kooperatif. Salah satu perjuangan terbesar yang dilakukan Idham Chalid dan koleganya adalah menolak negara federasi negara Kalimantan bentukan Belanda. Saat itu Belanda menggelar pemungutan suara di Dewan Daerah. Berkat kecakapannya dalam berbicara, Idham Chalid berhasil meyakinkan politisi untuk tidak menyetujui negara federasi. Hasilnya, hanya 9 orang yang menyetujui negara federasi dari 30 suara. Politik NU ala sang kiai. Usai Perang Kemerdekaan, Idham Chalid diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara Republik Indonesia mewakili Kalimantan.
Pada tahun 1950, beliau terpilih menjadi anggota DPRS mewakili Partai Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Partai Masyumi, menjadikan NU sebagai partai sendiri pada tahun 1952. Idham Chalid memilih keluar dari Masyumi dan bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah. Idham juga memulai karirnya di organisasi sayap NU dengan aktif di Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Di tahun yang sama, Idham Chalid diangkat menjadi Ketua PB Marif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Tidak hanya itu, karirnya di NU semakin bagus ketika Idham Chalid diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai dan 2 tahun kemudian menjadi Wakil Ketua. Selama masa kampanye pemilu tahun 1955, Idham Chalid memegang peran penting sebagai Ketua Lajna Pemilihan Umum NU. Sepanjang tahun 1952 hingga 1955, Idham Chalid yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU sering mendampingi Rais AM Kyai Haji Abdul Wahab Rasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara. Dalam pemilu 1955, Partai Nahdlatul Ulama berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Perolehan suara yang tinggi ini tidak terlepas dari kerja keras Idham Chalid. Pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Partai Nahdlatul Ulama mendapatkan jatah 5 menteri, termasuk 1 kursi wakil Perdana Menteri, yang dimana Partai Nahdlatul Ulama menunjuk kadernya Idham Chalid menjabat sebagai wakil Perdana Menteri di Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Awalnya jabatan ini ditolak oleh Idham Chalid karena umurnya yang saat itu baru memasuki 35 tahun, yang dirasanya masih sangat muda dan tidak punya pengalaman sebagai menteri. Tapi Ali Sastroamidjojo membujuknya untuk mengisi jabatan wakil menteri. Pada tahun yang sama, saat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-21 di Medan pada bulan Desember, Idham Chalid terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Usianya yang sangat muda, Idham Chalid sudah dipercaya menjadi orang nomor 1 di NU. Beliau menjadi Ketua NU kedua dan juga Ketua NU yang paling lama selama 28 tahun, di mana jabatannya sebagai Ketua NU sampai tahun 1984. Kabinet Ali Sastroamidjojo hanya bertahan setahun, berganti dengan Kabinet Juanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi Wakil Perdana Menteri sampai Dekret Presiden tahun 1959. Selama masa kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden, Idham Chalid sangat diperhitungkan di pemerintahan rezim Orde Lama tersebut. Sang kiai yang diperhitungkan di rezim Orde Baru. Pertengahan tahun 1966, pemerintahan Soekarno selama 21 tahun akhirnya berakhir, tumbang dan tampillah Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Namun posisi Idham Chalid di pemerintahan itu tidak ikut tumbang. Bahkan dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II, dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, Idham Chalid dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat sampai tanggal 28 Oktober 1971. Di akhir tahun 1970, beliau merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang AM Tambunan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1970 sampai dengan 11 September 1971. Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham Chalid kembali mengulang sukses dalam pemilu 1971. Namun setelah pemerintah melebur seluruh partai menjadi 4 partai, yaitu Golkar, PDI, P3, dan NU. Di bawah kepemimpinan Idham Chalid bergabung ke P3. Idham Chalid ditunjuk untuk menjabat Presiden P3 yang dijabatannya sampai tahun 1989. Idham Chalid juga terpilih menjadi Ketua MPR DPR RI periode 1971 hingga 1977. Beliau juga sempat ditawari menjadi Wakil Presiden oleh Soeharto ketika menjabat Ketua P3.
Tapi jabatan itu ditolaknya secara halus. Jabatan terakhir yang diemban oleh Idham Chalid adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983. Akhir hayat sang Kiai. Mantan Ketua MPR DPR RI, Kiai Haji Dr. Idham Chalid, meninggal dunia di kediamannya di kawasan Pendidikan Darul Maarif, Cipete, Jakarta Selatan, pada pukul 8 pagi pada tanggal 11 Juli 2010 di usianya yang ke-88 tahun. Beliau meninggal atas sakit yang dideritanya sejak 10 tahun terakhir. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun negeri ini, Kiai Haji Dr. Idham Chalid merupakan salah seorang tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mewakili pemerintah di Istana Negara, bersama dengan 6 tokoh lainnya berdasarkan Kepres nomor 113/TK/tahun 2011, tanggal 7 November 2011. Kiai Haji Idham Chalid menghiasi mata uang rupiah pecahan 5.000 yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ditetapkan atas keputusan Presiden nomor 31 tahun 2016 tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan uang rupiah kertas dan uang rupiah logam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.